Intra-company transfer pricing. Terdapat 5 metode dasar dalam intra-company transfer pricing. Yang pertama, transfer pricing based on cost. Yang kedua, market-based transfer pricing. Yang ketiga, cost plus transfer pricing. Yang keempat, negosiasi transfer pricing. Dan yang terakhir, arbitrary transfer pricing. Transfer pricing based on cost digunakan pada perusahaan yang tersentralisasi dan bersifat sederhana. Selanjutnya, bentuk biaya bisa berupa actual cost atau standard cost dan berdasarkan direct costing atau absorption costing. Selanjutnya, jika service departemen terlibat dalam produksi, maka tarif pengalokasinya harus ditetapkan di awal pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu market-based transfer pricing. Karakteristiknya, yang pertama, harga yang dibebankan pada internal sama dengan harga yang dibebankan kepada pelanggan. Yang kedua, merupakan alat ukur profitabilitas dan kinerja divisi yang paling baik. Kekurangan dari metode ini adalah adanya kebutuhan akan pasar kompetitif di luar dari yang telah ada. Penentuan biaya aktual produk akhir menjadi sulit, maka diperlukan eliminasi terhadap intra-company profit yang ada di laporan keuangan. Selanjutnya, cost plus transfer pricing. Karakteristiknya berisikan biaya produksi ditambah dengan normal profit markup. Biasanya digunakan apabila harga pasar tidak tersedia. Meskipun perhitungannya mudah, namun menghasilkan harga yang tidak pas, yang menyebabkan penyimpangan pada profit pembelian dan penjualan. Menjadikan divisi yang menjual barang tidak memiliki dorongan untuk menjadi efisien. Yang keempat, negosiasi transfer pricing. Menggunakan harga negosiasi antara divisi yang membeli dan yang menjual. Manajer unit memiliki otoritas dan pengendalian yang tinggi dalam penentuan profit. Para manajer dapat mempertimbangkan kondisi biaya dan kondisi pasar, sehingga tidak ada pihak yang berada dalam posisi dirugikan. Namun, butuh waktu yang lama untuk menyepakati harga, karena sering dilakukannya revisi harga. Terakhir, arbitrary transfer pricing. Harga ditetapkan oleh manajemen pusat dengan mempertimbangkan pajak dan tujuan perusahaan. Divisi yang membeli maupun yang menjual barang tidak dapat mengendalikan harga. Harga ditetapkan oleh manajemen pusat agar tujuan utama dari perusahaan dapat diraih. Metode ini bertentangan dengan desentralisasi pertanggungjawaban profit dan menghambat keotonomian manajer divisi. Selain 5 metode tadi, terdapat dual transfer pricing. Pendekatan ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk menutup kekurangan pada masing-masing TP. Yang pertama, divisi yang menghasilkan barang menggunakan market-based cost plus negosiasi atau arbitrary dalam menghitung pendapatan dari penjualan intra perusahaan. Yang kedua, biaya variabel dari divisi produksi ditransfer ke divisi pembelian barang dan biaya tetap ditransfer secara pantas. Cara ketiga, profit yang ada di divisi produksi akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan.